Pada zaman dahulu, jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri megah di Nusantara, alam semesta dikuasai oleh tatanan kosmik yang belum tersentuh oleh manusia biasa. Para dewa menetap di kahyangan, mengatur keseimbangan jagat raya. Dalam keheningan langit, para makhluk suci berembuk akan hadirnya tokoh-tokoh pengasuh yang kelak menjadi penyeimbang dunia manusia. Dari musyawarah itu, muncullah keputusan penting, akan lahir 4 makhluk suci yang bukan hanya lucu, tetapi juga syarat makna dan kebijaksanaan, mereka kelak dikenal sebagai punakawan. Keempat makhluk itu bukanlah tokoh biasa. Mereka adalah manifestasi nilai-nilai kehidupan, diturunkan untuk mengiringi para ksatria utama dalam menjalani dharma di bumi. Semar menjadi tokoh pertama yang diciptakan oleh para dewa, bukan dari tanah, bukan dari air, melainkan dari getaran kasih dan welas asih sejati. Semar adalah simbol keibuan sekaligus kebapaan, pendiam tapi tajam, bodoh tapi sejatinya paling arif. Dialah cermin dari kontradiksi manusia yang syarat makna. Namun, Semar tidak sendiri. Dari tangisnya lahirlah Gareng, sang anak sulung yang penuh penderitaan fisik namun bijak dalam kata. Gareng bukan tokoh cacat, melainkan lambang bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari luka. Dari keringat Semar pula muncul Petruk, si jangkung yang selalu berpikir liar dan cerdas. Dan terakhir, dari tawa Semar yang paling jujur, lahirlah Bagong, si bungsu yang terlihat bodoh tapi seringkali paling benar. Keempatnya bukan sekadar penghibur, mereka adalah cermin moral masyarakat Jawa. Para dewa memberkahi keempat makhluk ini dengan peran unik. Semar akan menjadi pamomong para raja, Gareng jadi penjaga kebijakan, Petruk jadi pengkritik yang halus tapi menusuk, dan Bagong jadi penjaga kejujuran yang lugu. Mereka tidak tinggal di kahyangan, melainkan hidup di bumi, berkeliling dari satu kerajaan ke kerajaan lain, menjadi pengasuh tokoh-tokoh besar seperti Arjuna, Werkudara, hingga Rama. Mereka hadir bukan di medan perang, melainkan di antara jeda kehidupan, memberi warna pada cerita wayang. Kisah mereka tertulis bukan dalam kitab suci, tetapi dalam hati masyarakat Jawa. Punakawan adalah tokoh rakyat, bukan bangsawan. Mereka mengajarkan bahwa suara tertawa bisa lebih bermakna daripada senjata tajam. Dan sejak itu, setiap lakon wayang tak lengkap tanpa kehadiran 4 tokoh ini. Lahir dari alam semesta, hidup dalam budaya, dan kekal dalam cerita. Maka, marilah kita menelusuri perjalanan mereka, bukan sekadar sebagai penghibur, tapi sebagai penjaga nilai luhur Nusantara. Dalam lakon pewayangan, nama Semar selalu hadir di sisi para satria utama. Tapi tak banyak yang tahu bahwa Semar bukan manusia biasa. Dalam versi tertua naskah Jawa kuno, Semar dikenal sebagai Sang Hyang Ismoyo, seorang dewa yang menolak tinggal di kahyangan karena ingin mengabdi pada manusia. Wujudnya sengaja dibuat tidak sempurna, gemuk, wajah tua, hidung pesek, tapi dengan sorot mata penuh cinta. Ia memilih rupa yang merendah agar tidak menakuti umat manusia. Dari sanalah, ia menjelma menjadi Semar dan turun ke bumi sebagai simbol pamomong abadi. Nama Semar berasal dari akar kata samar yang berarti tersembunyi. Ia menyembunyikan keilahiannya di balik tubuh rakyat jelata. Meski tampak lucu, Semar sebenarnya lebih tinggi dari para ksatria yang ia dampingi. Dalam tradisi spiritual Jawa, Semar dipercaya sebagai lambang suara hati nurani. Ia tidak pernah mengambil alih lakon, tapi justru memandu para tokoh utama untuk tetap berada di jalan kebenaran. Ia bukan guru dalam kata, tapi pembimbing dalam laku. Semar hidup sederhana di padepokan kecil, dikelilingi 3 anak angkatnya, Gareng, Petruk, dan Bagong. Rumahnya terletak di antara gunung dan hutan, melambangkan keseimbangan antara alam dan batin. Semar tidak pernah memaksakan pendapat, tapi selalu hadir di saat genting. Ia mengajari anak-anaknya bukan dengan buku, tapi dengan contoh hidup. Ketika ada penguasa yang zalim, Semarlah yang menyindir dengan canda, menegur dengan jenaka, tapi menohok sampai dalam. Ia adalah filsuf rakyat. Kisah Semar selalu dibumbui dengan teka-teki dan simbol. Dalam naskah Serat Centini, Semar digambarkan sebagai penjaga spiritual Nusantara, tokoh yang menjembatani antara dunia kasat mata dan alam gaib. Ia bukan pahlawan yang mengangkat senjata, melainkan pahlawan hati yang menundukkan ego. Dalam setiap pagelaran wayang, Semar hadir setelah adegan penuh konflik, sebagai penyejuk, penyambung nalar, dan pembersih emosi. Ia adalah dalang dalam lakon, meskipun bukan sang dalang sebenarnya.
Peran Semar begitu penting karena ia mewakili nilai yang sangat dalam, bahwa kebenaran tidak selalu dibungkus dalam kekuasaan. Ia ajarkan bahwa kekuatan sejati ada pada kesabaran, kelembutan, dan kelugasan. Bahkan para dewa pun segan padanya. Ketika Batara Guru pernah berbuat salah, Semarlah yang mengingatkan. Maka tak heran bila rakyat memuliakan Semar melebihi raja-raja besar. Ia bukan hanya tokoh cerita, ia adalah wajah sejati keadilan spiritual dalam budaya Jawa. Lahirnya Gareng sebagai anak pertama Semar menyimpan makna mendalam. Dalam kisahnya, Gareng awalnya adalah titisan makhluk langit bernama Bambang Soekarba. Ia adalah ksatria sakti mandraguna, namun terlalu sombong akan ilmunya. Karena kesombongannya, ia dijatuhi kutuk oleh para dewa untuk lahir kembali sebagai makhluk cacat namun bijaksana. Maka terlahirlah Gareng, dengan tubuh kecil, tangan bengkok, dan kaki pincang, tanda bahwa kebijaksanaan lahir dari kekurangan, bukan dari kesempurnaan fisik. Nama, Gareng, berasal dari kata, garang, yang berarti keras atau galak. Namun seiring waktu, makna itu berubah menjadi ironi, sosok yang tampak keras, ternyata paling lemah lembut. Dalam pewayangan, Gareng dikenal dengan gaya bicara yang lambat, sering terputus-putus, seolah berpikir dalam-dalam sebelum berkata. Tapi justru dari situ muncul makna, Gareng adalah simbol dari mereka yang berhati-hati dalam bertindak, dan tidak sembarangan menyuarakan kebenaran. Gareng sering digambarkan sebagai sosok yang kesulitan bergerak cepat, tapi mampu menimbang persoalan lebih tajam dari siapapun. Ketika tokoh-tokoh besar dalam lakon wayang berselisih paham, Garenglah yang memberi pandangan menengahi. Ia bukan orang yang mencari panggung, melainkan penyeimbang suasana. Kehadirannya membuat orang berhenti tertawa dan mulai merenung. Gareng adalah suara dari mereka yang biasanya tak terdengar, rakyat kecil, kaum terpinggirkan, dan orang-orang yang sering dianggap tak penting. Dalam tradisi Jawa, Gareng disamakan dengan konsep ngemut rasa, atau kemampuan memendam rasa demi kebaikan bersama. Meskipun sakit, Gareng tetap tersenyum. Meskipun lelah, ia tetap menghibur. Ia adalah gambaran dari laku sabar dan legawa. Ketika Bagong dan Petruk bertingkah sembarangan, Gareng yang paling dulu mengingatkan. Walau dengan cara yang lucu dan memelas, nasihat Gareng selalu membekas di hati. Ia adalah pelindung moral dalam bentuk tubuh yang lemah, tapi berjiwa kuat. Banyak dalang wayang kulit menyelipkan filosofi Gareng dalam dialog-dialog pendek, sebagai sindiran halus pada pemimpin yang arogan. Tak jarang pula Gareng menjadi suara pembela keadilan dengan cara-cara cerdas. Di masyarakat Jawa, anak-anak diajari menghormati orang seperti Gareng, yang tidak banyak bicara, tapi paham mana benar dan salah. Maka, Gareng bukan hanya tokoh dalam cerita, ia adalah laku hidup yang nyata, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Petruk, anak kedua Semar, memiliki asal-usul yang tidak kalah menarik. Ia dipercaya berasal dari titisan makhluk langit bernama Bambang Pecruk, seorang pengembara dari dimensi kahyangan yang suka berbicara banyak dan berpikir melampaui zamannya. Namun, karena mulutnya yang terlalu lancang menentang titah Batara Guru, ia diturunkan ke dunia dalam wujud yang ganjil, tubuh jangkung kurus, hidung panjang menjulur, dan suara nyaring melengking. Dari sanalah lahir sosok Petruk, sang pengkritik sejati dalam lakon kehidupan. Nama, Petruk, menjadi simbol kritik sosial dalam budaya Jawa. Ia tidak takut berkata jujur, bahkan pada raja sekalipun. Seringkali, dalam pentas wayang, Petruk menyampaikan sindiran tajam dalam bentuk lelucon. Dialah cermin dari rakyat jelata yang menyampaikan keresahan hati melalui tawa. Jika para ksatria mulai menyimpang dari laku utama, Petruk hadir sebagai suara oposisi, namun tetap dengan bahasa santun yang membumi. Ia adalah suara nalar yang dibungkus dalam tawa. Sikap Petruk yang ceplas-ceplos membuatnya dekat dengan penonton. Ia mewakili semangat merdeka yang tak terkungkung oleh aturan istana. Dalam berbagai pertunjukan wayang, Petruk kerap memberi ide gila yang ternyata paling masuk akal. Ia sering membalik logika ksatria yang terlalu serius dan kaku. Bahkan dalam banyak kisah, Petruk lebih dahulu menyadari bahaya dibanding Arjuna atau Werkudara. Ia bukan sekadar pelawak, tetapi pemikir jalanan yang berpikiran terbuka. Dalam cerita rakyat, Petruk juga dipercaya pernah mengambil alih tahta kerajaan, dikenal dalam lakon Petruk Dadi Ratu. Dalam lakon ini, ia naik tahta karena penguasa yang sah justru tidak becus memerintah. Meski pada akhirnya ia turun tahta dengan sukarela, kisah ini menyiratkan bahwa rakyat biasa pun bisa lebih layak memimpin jika punya hati nurani.
Petruk menjadi simbol kekuatan rakyat, bahwa kebenaran bisa lahir dari siapa saja, bukan hanya bangsawan dan dewa. Pakaian khas Petruk adalah baju gombrong dan celana sempit, melambangkan semangat merdeka dalam kesederhanaan. Ia selalu membawa selendang sebagai penanda identitas rakyat biasa yang tetap percaya diri. Dalam pandangan masyarakat Jawa, Petruk adalah lambang keterbukaan, keberanian berkata benar, dan kecerdasan alami. Suaranya mungkin cempreng, tubuhnya mungkin lucu, tapi pemikirannya tajam dan jauh ke depan. Itulah sebabnya Petruk tidak pernah mati dalam cerita, karena rakyat selalu butuh suara seperti dia. Bagong, si bungsu dari keluarga Semar, adalah tokoh paling unik di antara para punakawan. Ia tidak berasal dari makhluk langit seperti Gareng dan Petruk, melainkan langsung tercipta dari bayangan Semar sendiri. Saat Semar merasa kesepian dan ingin menyeimbangkan dunia dengan tawa, ia menepuk tanah dan terciptalah Bagong dari pantulan dirinya. Karena diciptakan dari bayangan, Bagong selalu berkata apa adanya. Ia polos, jujur, dan sulit dibohongi. Dari sinilah muncul simbol kejujuran yang tanpa topeng. Secara fisik, Bagong tampak tambun, pendek, dan memiliki wajah lebar yang selalu tersenyum. Tubuhnya seperti bola, bergerak lincah dan tidak bisa diam. Dalam pertunjukan wayang, Bagong adalah tokoh yang paling spontan. Ia sering bertanya dengan polos namun pertanyaannya justru menohok. Tak jarang, jawaban Bagong yang tampak bodoh justru menyadarkan para ksatria akan kesalahan mereka. Disinilah kekuatan Bagong, kebenaran lewat kepolosan yang tidak dibuat-buat. Bagong berbicara mewakili anak-anak dan suara batin manusia yang paling jujur. Dalam budaya Jawa, Bagong adalah lambang dari, tanpa rekayasa, apa yang diucapkan sesuai dengan yang dipikirkan. Ia tidak punya ambisi politik, tidak pusing soal pujian atau penghargaan. Justru karena itu, ia menjadi tokoh yang paling dipercaya. Ketika orang-orang takut mengatakan hal pahit, Bagong mengucapkannya dengan wajah santai. Dan meski sering dianggap remeh, dialah yang sering menyelamatkan suasana dengan kelucuannya yang murni. Kehadiran Bagong dalam keluarga punakawan adalah penyeimbang mutlak. Jika Gareng adalah suara hati yang dalam, Petruk adalah nalar kritis, maka Bagong adalah hati anak-anak dalam tubuh dewasa. Dalam banyak lakon, Bagong menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu datang dari mereka yang punya ilmu tinggi. Kadang, justru dari kepolosan dan kejujuran paling dasar, manusia bisa tersadar akan kesalahan. Inilah sebabnya masyarakat Jawa mencintai Bagong bukan karena lucunya saja, tapi karena ketulusan yang tak bisa dipalsukan. Bagong biasa mengenakan pakaian ketat dan pendek, dengan warna cerah seperti merah atau kuning, dan kadang tak berbaju sama sekali. Gayanya menggambarkan kebebasan dari aturan sosial. Ia tidak malu menjadi dirinya sendiri. Dalam dunia yang penuh basa-basi dan kepura-puraan, Bagong adalah pengingat agar manusia tetap jujur pada diri sendiri. Karena itulah, setiap pertunjukan wayang selalu ditunggu-tunggu saat Bagong muncul, karena disitulah penonton bisa tertawa sekaligus belajar makna kehidupan. Meski terkesan sebagai penghibur, keempat punakawan justru memiliki tugas spiritual yang tidak ringan. Mereka bukan hanya mendampingi para satria dalam pertempuran fisik, tetapi lebih sering dalam peperangan batin. Ketika Arjuna bimbang memilih antara cinta dan tugas, Semar hadir sebagai penasehat. Ketika Bima marah karena kehilangan anaknya, Gareng menenangkan dengan kata-kata. Ketika Yudhistira ragu akan kebenaran keputusan, Petruk memberinya perspektif lain. Dan ketika semua terjebak dalam ego, Bagong menyentil mereka dengan guyonan jujurnya. Kisah yang jarang diketahui adalah bagaimana keempat punakawan pernah menguji para Pandawa. Dalam sebuah lakon langka yang hanya dituturkan secara lisan di daerah Gunung Kidul, diceritakan bahwa Semar menyamar sebagai orang miskin tua yang mengemis di perbatasan kerajaan. Gareng berpura-pura menjadi korban ketidakadilan, Petruk menjadi penjual mimpi palsu, dan Bagong menjadi bocah yatim yang merengek lapar. Masing-masing menantang integritas para Pandawa, dan hanya Arjuna yang mampu mengenali Semar dari sorot matanya. Lewat ujian-ujian semacam ini, para punakawan menegaskan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan hanya dari ketangkasannya di medan perang, tetapi dari kemampuannya memahami penderitaan orang biasa. Semar dan anak-anaknya tak butuh pujian atau kedudukan. Mereka hadir justru ketika kebenaran mulai dikaburkan oleh kekuasaan. Dalam budaya pewayangan, peran mereka disebut sebagai pambudi luhur, pendamping yang membimbing tanpa pamrih. Ini adalah filosofi pengabdian yang sangat luhur dalam budaya Jawa.
Lakon-lakon yang menghadirkan punakawan biasanya berada di bagian tengah atau menjelang klimaks cerita wayang. Ini karena keberadaan mereka penting sebagai pemurni suasana. Ketika konflik memuncak dan hawa amarah mendidih, muncullah Semar dengan ketenangan abadi. Lalu disusul Gareng dengan kata-kata mengalir pelan, Petruk dengan logikanya yang nyeleneh tapi logis, dan Bagong dengan tawanya yang memecah tegang. Mereka bukan sekadar tokoh transisi, mereka adalah penyelamat batin penonton dan tokoh. Keunikan lain dari para punakawan adalah bahwa mereka sering berbicara dengan bahasa sekarang, berbeda dengan para tokoh utama yang memakai bahasa kawi atau krama tinggi. Hal ini disengaja oleh para dalang untuk memperkuat kesan bahwa para punakawan adalah perwakilan rakyat masa kini. Karena itu, mereka bisa berbicara tentang harga cabai, keluhan rakyat kecil, hingga menyindir pejabat korup meskipun lakon berlatar ribuan tahun lalu. Ini adalah kekuatan abadi punakawan, mampu menjangkau hati siapapun, kapanpun. Dalam mitologi lokal Jawa, para punakawan diyakini tidak hanya hidup di dunia lakon pewayangan, tetapi benar-benar pernah hadir dalam bentuk manusia. Banyak petilasan di Jawa yang diyakini sebagai tempat pertapaan Semar atau makam tokoh Gareng dan Bagong. Di daerah Wonosobo dan Dieng, masyarakat menuturkan kisah lisan bahwa seorang tua sakti pernah muncul di tengah desa, mengajarkan pertanian, menjaga keselarasan alam, lalu menghilang saat malam menjelang. Tokoh itu diyakini sebagai Semar dalam penyamaran. Punakawan juga dipercaya sebagai penjaga spiritual wilayah Jawa. Dalam pandangan kejawen, mereka adalah makhluk suci yang menjaga keseimbangan antara jagat cilik, dunia kecil manusia, dan jagat gede, kosmos besar semesta. Semar, sebagai pemimpin mereka, dianggap punya kemampuan menahan bencana, menenteramkan konflik, dan melindungi pemimpin dari pengaruh jahat. Bahkan dalam ritual-ritual adat, banyak sesepuh desa meminta restu pada roh Semar sebelum memulai kegiatan besar seperti panen raya atau hajatan akbar. Di sisi lain, para punakawan juga menjadi simbol humor yang menyelamatkan. Dalam dunia modern yang semakin penuh tekanan, tawa Bagong, kelucuan Petruk, dan kata-kata dalam Gareng menjadi pelipur lara. Banyak budayawan menyebut mereka sebagai psikolog tradisional, karena dengan kehadiran mereka, masyarakat bisa melepaskan stres melalui pertunjukan wayang. Dalam dunia digital pun, karakter punakawan diadaptasi ke komik, meme, bahkan animasi, membuktikan daya hidup mereka melampaui zaman. Yang menarik, para punakawan juga menjadi cermin demokrasi ala Nusantara. Mereka bisa menegur raja, menertawakan ksatria, bahkan memarahi dewa. Tapi semua itu dilakukan tanpa kekerasan, tanpa dendam, hanya lewat kata-kata dan lelucon. Filosofi ini mengajarkan bahwa kritik tidak harus kasar, dan bahwa pemimpin yang baik harus siap ditertawakan. Dalam budaya kita, tawa bukan penghinaan, tapi tanda sayang dan keinginan memperbaiki. Semar dan anak-anaknya mengajarkan bahwa cinta paling tulus datang dari kritik yang jujur. Karena semua itulah, hingga kini punakawan tak pernah kehilangan tempat di hati masyarakat. Di tengah dunia yang serba instan dan keras, kehadiran tokoh-tokoh seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong menjadi penyeimbang. Mereka adalah akar budaya yang tetap menghidupkan nilai luhur, kesederhanaan, kejujuran, kesetiaan, dan kebijaksanaan. Dalam gelapnya zaman, keempat tokoh ini adalah lentera yang tak pernah padam. Dan kisah mereka bukan hanya milik masa lalu, tapi hidup dalam setiap tawa kita hari ini.